Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Priyanti, NIM 8604743113 dari program studi S1 PGSD Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan menjadi pedoman agar proses pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kemampuan sosial peserta didik. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghadapi perkembangan zaman, terutama di era digital saat ini yang penuh perubahan cepat. Kedua, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip utama pendidikan, yaitu pertama, ingarso sung tulodo. Artinya di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun penggunaan teknologi secara bijak. Kedua, ing madya mangun karso. Artinya di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Ketiga, tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dorongan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri dan kreatif. Prinsip ini masih sangat relevan hingga sekarang karena pendidikan bukan hanya transfer ilmu tetapi juga pembentukan karakter. Ketiga, relevansi di era digital. Di era digital, teknologi memberikan banyak kemudahan dalam pembelajaran, seperti kelas daring, video pembelajaran, dan akses informasi yang luas. Namun, terdapat beberapa tantangan yang muncul. Yang pertama, tantangan literasi digital. Banyak peserta didik menggunakan internet tanpa kemampuan menyaring informasi dengan baik. Akibatnya muncul penyebaran hoaks, plagiarisme, dan penggunaan media sosial yang kurang bijak. Dalam hal ini, prinsip ingarso sung tulodo sangat penting karena guru harus memberikan contoh penggunaan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Kedua, menurunnya interaksi sosial dan karakter peserta didik. Pembelajaran daring terkadang membuat siswa kurang disiplin, kurang fokus, dan lebih individualisme. Karena itu, prinsip ing madya mangun karso dibutuhkan agar guru tetap mampu membangun semangat belajar dan menciptakan interaksi yang aktif walaupun melalui media digital. Ketiga, peserta didik perlu didorong menjadi kreatif dan mandiri. Di era digital, siswa harus mampu belajar secara mandiri dan berpikir kritis. Prinsip tutwuri handayani relevan karena guru berperan sebagai fasilitator yang memberi dukungan, bukan hanya pusat informasi. Contohnya, guru dapat memberi proyek kreatif seperti membuat video edukasi, presentasi digital, atau diskusi online yang melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, pendidikan tidak boleh kehilangan nilai karakter dan kemanusiaan. Teknologi hanyalah alat, sedangkan guru tetap memiliki peran utama dalam membimbing peserta didik menjadi pribadi yang lebih cerdas, berkarakter, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip keteladanan,
motivasi, dan dukungan, pendidikan Indonesia dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan budaya. Demikian presentasi saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya filosofi pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.